warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mama. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Amin. Sekarang adalah kegiatan kucing yang mana di sini adalah tugas dari guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 6 pada modul 2 atau paket 2 dan materi di 2.3. Nah, di sini adalah tentang materi kucing yang mana di sini ada 3. Bu Mama, suaranya putus-putus, Bu Mama. Ya, keras. Lodi. Ya, lebih keras, Bu. Lagi, Pak. Enggak, sudah Lagi, cukup. Pak. Ya, cukup. Berarti tadi dikat, Pak, ya. Enggak apa-apa, lanjutkan, Bu. Yang pertama saya sebagai pengamat. Yang kedua adalah Bapak Syaiful sebagai Coaching. coach. Yang ketiga adalah Bapak Daud sebagai coach. Nah, Bapak Ibu semuanya pemirsa yang ada di rumah, sebelum menyaksikan bagaimana di sini adalah implementasi terkait dengan coach dan coaching, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Daud sebagai coach. Yang pertama adalah menanyakan terkait dengan kompetensi yang mau dikembangkan. Pada yang terhormat Bapak Daud, Assalamualaikum Bapak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mama. Selamat pagi Bapak Daud. Ya, selamat pagi. Berkenaan dengan kompetensi yang akan saya kembangkan adalah berkenaan dengan kompetensi inti dari coaching sendiri, yaitu kemampuan saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian melatih diri saya menjadi pendengar yang aktif, dan kemudian yang ketiga melatih memahami kata kunci yang dimunculkan dari kunci. Wah, bagus sekali. Di kita itu indikator tersebut adalah kira-kira indikator ketercapaian yang akan dikembangkan oleh Pak Daud itu kira-kira seperti apa dan kompetensi apa? Ada 2, Bu Imama. Yang tampak adalah kemampuan menangkap kata kunci dari kunci, ya. Kemudian yang kedua, kemampuan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu melahirkan potensi dari kunci itu sendiri. Baiklah semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga pemirsa dan maupun yang ada di LMS maupun di guru penggerak yang lain, marilah saksikan dengan di sini adalah implementasi atau praktek kunci dan coach yang akan disampaikan oleh Bapak Daud dan juga Bapak Syaiful Rahman. Waktu dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya Bu Imama. Assalamualaikum Pak Syaiful. Waalaikumsalam, Pak Daud. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Itu Pak Syaiful, kemarin saya tidak sempat berbicara panjang. Sepertinya Pak Syaiful ada hal yang perlu diperbincangkan. Iya, Bapak. Iya. Saya ingin. Sekarang kan mumpung kosong saya Pak Syaiful, mumpung kosong, dan kebetulan untuk hari Selasa saya kan hari MGMP. Jadi seharian ini memang tidak ngajar, hanya memandu anak-anak pagi-pagi itu. Ya, terima kasih Pak Daud. Saya ingin menyampaikan permasalahan atau pembelajaran yang ada di sekolah, Pak Daud. Saya kan mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sampang. SMA Negeri 1 Sampang itu mempunyai 2 jenis kelas. Yang pertama ada kelas reguler, kemudian yang kedua ada kelas unggulan. Setiap tingkatan itu ada 2 kelas unggulan. Jadi kalau misalnya ada 10, maka ada 10 kelas per tingkat, berarti per tingkat itu ada 2 kelas unggulan untuk untuk jurusan IPA, Pak. Saya mengajarnya itu selain di kelas unggulan juga mengajar di kelas reguler. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu banyak sekali
perbedaan antara hasil belajar, proses belajar pada kelas unggulan dan kelas reguler. Salah satunya yang pada proses pembelajaran saya kan menyusun RPP sama untuk kelas reguler dan kelas unggulan. Namun dalam hasil pembelajaran prosesnya ternyata yang siswa kelas reguler itu rendah sekali gitu Pak. Kalau kelas unggulan itu cukup baik. Jadi saya ingin di kelas reguler itu proses dan hasil belajarnya itu mendekati apa yang saya lakukan pada kelas unggulan. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan ke Pak Daud. Dari kondisi yang seperti itu, gimana ya melihat kondisi yang seperti itu? Tadi Saiful menyampaikan bahwa Pak Saiful menggunakan satu rancangan digunakan untuk semua kelas, baik kelas unggulan ataupun kelas reguler. Iya Pak Saiful, begitu ya? Iya Pak, iya. Saya menggunakan satu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, satu RPP untuk semua kelas Pak gitu. Iya. Selama ini dari sisi hasil kan ditemukan oleh Pak Saiful bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelas unggulan dan kelas reguler. Iya. Lah, berarti Pak Saiful memperlakukan bagaimana anak yang reguler itu? Memperlakukannya, Pak? Yang saya memperlakukan anak reguler itu sama seperti saya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP itu, Pak. Jadi saya tidak membedakan antara kelas unggulan dengan kelas reguler dalam proses pembelajaran itu. Jadi saya mengacu kepada RPP yang sudah ada. Tadi kan ada kelas unggulan Pak Saiful. Iya. Sebenarnya kan kelas unggulan itu kan aset. Coba mungkin Pak Saiful bisa tidak melakukan sebuah rancangan pembelajaran dengan menjadikan kelas unggulan itu terlibat baik di kegiatan reguler ataupun di kelasnya sendiri, Pak. Jadi maksudnya di kelas reguler itu melibatkan antara kedua kelas atau misalnya RPP-nya berbeda? Yang maksudnya Pak Daud itu bukan? Yang saya maksud, pernah tidak Pak Saiful berpikir melibatkan kelas unggulan dalam kegiatan pembelajaran di kelas reguler? Belum Pak, saya belum pernah berpikir yang seperti itu. Ya, karena saya mengacunya kepada RPP. Sementara untuk melibatkan kelas reguler, saya belum pernah melakukan. Sebenarnya bagus tuh Pak Saiful, jaringan kelas unggulan itu dijadikan aset dengan melahirkan kolaborasi kelas. Sehingga di kelas itu tidak hanya di kelas yang reguler dengan teman yang sama, tapi dengan mencoba melakukan acak kelas, acak siswa, itu kan akhirnya ada apa istilahnya? Kira-kira ada enggak? Dan bisa enggak dilakukan dengan sistem acak kelas itu Pak Saiful? Kalau seperti itu insya Allah bisa Pak. Jadi bisa diacak seperti itu. Tapi apakah itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya? Dampak positifnya itu kita ada kendala enggak ketika buat acak kelas, kira-kira prediksinya Pak Saiful? Kalau ya ada kendalanya Pak. Kalau seperti itu saya harus berkoordinasi dulu dengan guru mapel yang lain karena jadwal mapelnya itu kan berbeda-beda. Kalau misalnya saya ngajar di kelas reguler ini 34 biologi, bisa saja 34 di kelas unggulan itu mata pelajaran yang lain. Sehingga saya harus minta izin kepada guru pengajar pada saat itu. Pernah enggak Pak Saiful ada teman-teman yang juga ngajar di kelas yang sama mengalami permasalahan yang sama dengan Pak Saiful? Iya, banyak Pak, banyak yang seperti itu. Jadi saya dan teman-teman rekan sejawat itu sering berdiskusi, ternyata kondisinya sama kelas reguler dengan kelas unggulan itu. Kalau begitu kan bisa Pak dilakukan kegiatan kolaborasi guru dulu. Ya. Jadi kalau misalnya harus berkolaborasi dengan guru, berarti saya harus lebih aktif lagi Pak ya untuk bekerja sama dengan guru yang lain, berarti seperti itu. Iya, tadi kan ada permasalahan yang sama.
kira-kira bisa tidak merumuskan secara bersama permasalahan itu dengan guru yang lain, kemudian Bapak di sini punya inisiatif untuk mencari pemecahan bersama, Pak, sehingga pembelajaran betul-betul berpihak pada murid gitu. Ya. Kalau seperti itu, ya alhamdulillah saya kan sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Di materi-materi yang ada itu banyak materi-materi baru yang ingin saya implementasikan di sekolah. Dan saya pernah sedikit sharing dengan guru-guru, memang kelihatannya kok sepertinya agak aneh gitu Pak ya. Misalnya ada RPP yang diferensiasi, ada RPP sosial emosional gitu ya. Tapi setelah saya jelaskan singkat, ternyata teman-teman itu agak antusias gitu Pak untuk seperti itu. Itu tadi ada pembelajaran diferensiasi. Kira-kira penerapannya seperti apa nanti Pak? Kalau diferensiasi menurut Pak Saiful, penerapannya seperti apa Pak? Jadi teman-teman itu penerapannya di kelas, kalau menurut saya Pak ya, saya harus melakukan yang namanya analisis kebutuhan belajar siswa, kemudian bagaimana bisa memetakan cara belajar siswa di dalam kelas Pak, seperti itu. Berdasarkan kebutuhannya berarti ya? Iya, berdasarkan kebutuhannya Pak. Tapi saya ada cara lain Pak Saiful? Kalau cara selain diferensiasi tadi, ada tidak cara lain yang dijumpai oleh Pak Saiful, pengalamannya Pak Saiful dengan guru-guru yang lain misalnya? Kalau pengalaman dengan guru yang lain itu ada Pak, guru yang lain itu pernah memberikan trik. Kalau ngajar di kelas reguler itu harus lebih sabar katanya. Kemudian kalau melakukan pembelajaran, anak-anak itu harus misalnya kalau mau menonton YouTube, harus diperiksa satu persatu, khawatir nanti anak-anak itu melihat link yang lain Pak, seperti itu dalam proses pembelajaran. Jadi gurunya harus. Masalah layanan Pak, pernah dilakukan Pak Saiful ya? Kalau layanan sementara saya belum Pak, karena yang biasanya anak-anak itu lebih ke BK biasanya kalau berkonsultasi. Bukan Pak, layanan kebutuhan belajar. Misalnya anak ini auditori, Bapak kan selaku guru kan ada kewajiban memfasilitasi. Pernah tidak melakukan layanan memfasilitasi kebutuhan itu Pak dalam pembelajaran? Belum Pak, belum. Saya belum melakukan yang seperti itu. Kira-kira dari temuannya Pak Saiful tadi, seberapa persen keberhasilannya jika itu diterapkan Pak? Kalau menurut saya, ini kan saya belum menerapkan secara penuh Pak ya. Jadi saya hanya teori dulu, kemudian baru membuat RPP-nya. Kemudian saya masih belajar lagi tentang itu. Insya Allah nanti pada semester depan itu saya mau menerapkan RPP diferensiasi itu di dalam kelas yang saya ajar di kelas reguler itu. Iya. Pendekatan emosional pernah tahu Pak Saiful ya? Pendekatan emosional itu saya kurang terlalu Pak, kurang terlalu fokus. Saya dulu berpikirnya emosional itu berkaitan dengan tingkah laku siswa. Apakah berpikir saya salah atau bagaimana? Jadi Pak Saiful pernah tidak menerapkan permainan di kelas, menerapkan ice breaking, kan pernah tidak Pak Saiful? Belum Pak, belum melakukan seperti itu. Iya, saya kira itu bagus juga Pak Saiful dipadukan antara pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran emosi. Iya. Jadi kalau sehingga anak itu ada perasaan ketenangan, kesadaran diri untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya itu nanti ada cara yang lebih baik, mungkin saya berpikir dan mau menerapkan cara-cara seperti yang tadi Pak Daud bicarakan itu Pak. Ya, dicoba Pak Saiful dipadukan tadi dari awal Pak Saiful kan ada itu kolaborasi dengan guru, dicoba dulu Pak Saiful. Selama ini kan belum, Pak Saiful jadi inisiator. Yang kedua mungkin Pak Saiful bisa itu tadi pembelajaran diferensiasi, menganalisis kebutuhan anak.
Yang ketiga itu mencoba apalagi itu pembelajaran moving siswanya di moving Pak. Iya. Antar kelas itu kan bisa. Terakhir itu yang mungkin pembelajaran dengan memperhatikan emosi anak itu ya, menumbuhkan emosi yang baik bagi anak itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Daud. Jadi nanti ke depan mungkin saya bisa berpikir dan menerapkan apa yang telah saya lakukan yang baik pada sebelumnya dan mengadopsi apa yang hal-hal baru yang ingin saya terapkan pada semester yang akan datang Pak Daud. Ya. Ya, sama-sama Pak Saiful. Semoga Pak Saiful mampu menerapkan semuanya itu. Keinginan dan niat tulus Pak Saiful itu Allah mudahkan sehingga anak-anak reguler tidak lagi lahir anak reguler tapi lahir anak-anak unggulan. Harapannya kan generasi emas itu Pak Saiful ya. Harapan ya Pak, seperti itu Pak yang ingin saya harapkan ke depan. Iya, tidak ada anak yang tidak pintar, semuanya pintar kan begitu Pak Saiful. Iya itu Pak. Ya, dicoba Pak Saiful, selamat mencoba. Ya. Terima kasih Pak Saiful sudah bisa bercurhat, semoga bermanfaat dan ini kegiatan coaching bisa saya lakukan dengan Bapak Saiful. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daud selaku coach dan Bapak Saiful selaku coach yang luar biasa. Yang mana di situ adalah indikator yang disampaikan oleh coach adalah mendengarkan secara aktif dan juga memberikan ide-ide potensi yang akan diberikan kepada coach dan juga melahirkan solusi-solusi yang disampaikan oleh coach. Dan luar biasa tadi para pemirsa ya semuanya luar biasa untuk coach dan coach. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di kunci itu membuat atau mendapatkan juga solusi yang akan kedepannya diterapkan atau diimplementasikan oleh Bapak Saiful di sekolah atau di SMA N1 Sampang. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum ini ditutup saya masih mau bertanya nih kepada coach karena saya adalah Dwi Mama selaku pengamat. Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan coach tadi yaitu Bapak Daud. Bapak Daud yang terhormat, saya mau bertanya, apakah tercapaikah tadi yang sudah disampaikan oleh coach sesuai dengan harapan atau kompetensinya yang tersirat di situ oleh Pak Daud? Secara umum ketercapaian itu kami dapatkan. Walaupun ada beberapa saya tadi cenderung menggurui Bu ya, cenderung memberikan solusi. Namun saya berpikir kayaknya saya mencoba mengalihkan ke pertanyaan lagi. Jadi memang tema yang dikat oleh Pak Saiful itu tema umum dan pemecahannya melebar pemecahannya. Jadi saya berpikirnya ini harus diarahkan kemana. Jadi yang kesulitan itu mengarahkan dari pertanyaan dari topik itu Bu. Kayaknya saya mencoba lari dari topik sana, pindah lagi topik sini gitu. Saya coba ke sana tadi. Baik, tadi saya selaku pengamat juga merasakan seperti itu. Ada sedikit memang mengacu kepada memberikan solusi, tetapi tadi dialihkan sehingga saya tidak mencatat itu. Dalam artian saya anggap di situ adalah hal langsung larinya ke memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali di situ sehingga yang kunci itu juga memberikan respon dalam artian mendapatkan solusi yang hebat dan luar biasa. Oke Pak Daud, yang kedua, setelah kegiatan itu kira-kira apa kelanjutannya Pak Daud dari rencana kedepannya Pak Saiful, apa potensi peningkatan dari yang dikembangkan oleh Pak Daud setelah bercerita ataupun setelah sharing dari kunci, kira-kira potensi apa yang mau dikembangkan oleh Pak Daud? Untuk yang hasil kemitraan yang dilakukan bersama Pak Saiful, ini kan tidak hanya hari ini bisa dilakukan, berikutnya tergantung kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Saiful. Berkenaan dengan kompetensi saya sebagai coach yang akan ditingkatkan, saya akan banyak latihan, melakukan kegiatan coaching baik di sekolah, teman sejawat, dengan PTK ini dengan teman-teman antar mapel, karena kebetulan saya ketua NDMP, jadi kesempatan saya memunculkan
atau mendiseminasikan kegiatan coaching di kegiatan NGMP. Ini mungkin yang bisa saya terapkan dalam kegiatan peningkatan kompetisi coaching Bu Imama. Wah, luar biasa Bapak ya. Jadi kesempatan luar biasa nantinya Bapak selaku koordinator MGMP sama dengan Bu Imama di bahasa Inggris. Jadi kita bisa diterapkan di kunci ini atau kunci ini kepada komunitas seperti itu. Nah, yang terakhir ini Pak Daud selaku kunci ya. Tadi ada penyampaian RPP berdiferensiasi. Lah, di situ luar biasa ya Bapak Daud ya. Tapi di sini Bu Imama selaku pengamat ini bertanya kepada Pak Coach ini, Pak Daud. Kira-kira kalau menyampaikan atau menerapkan RPP berdiferensiasi di situ, Pak Daud mungkin bisa disampaikan di forum ini. Kita atur waktunya Bu Imama berkenaan dengan coaching berikutnya. Insya Allah saya siap membantu Bu Imama selama saya bisa berkenaan dengan pembelajaran diferensiasi. Karena saat ini kan waktunya pembelajaran dan saya harus melaksanakan tugas saya di kelas. Tapi untuk permasalahan Bu Ima, insya Allah kami siap melayani dengan sepenuh hati, tulus maksudnya Bu Imama. Baik, terima kasih banyak semuanya lah. Tugas implementasi dan juga coach dan kunci sudah selesai. Saya munduri diri sebagai pengarang. Mohon maaf yang tiada batasnya bila mana ada perkataan dan juga tutur kata yang kurang berkenan.